Baik, selamat malam guys. Ya, ini di hadapan kita nih piala kesayangan gol. Angkanya udah close bearish ya. Cakep. Jadi sesuai dengan prediksi. Walaupun dia retestnya nggak terlalu ke atas banget. Ya, dan angkanya tadi udah call sell ya. Tadi siapa aja yang sell tadi? Yang ikut sell. Sekarang ini kita fokus cari sell. Sebenarnya bagus ya. Cuma gue butuh dia retest lagi karena angkanya barusan closing. Oh, langsung di break lagi. Oke. Ini harusnya sih dia bakal retest ya. Dia turunnya ini nggak bakal banyak lagi ada demand di sini. Ini kalau dia respect mungkin paling tidak dia ke atas ke tiga 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 dua delapan dulu. Baru dia ke bawah lagi. Mungkin akan apa namanya? Kalau kita dikasih sell kayaknya kalau udah komposisinya kayak gini dia turun duluan. Ya mau nggak mau kita harus nunggu lebih lama. Kalau nggak ya kita skip trade malam hari ini. Jadi yang ngambil siapa aja bro lagi on sale barusan. Oke bro Darwin, salam cuan. Bro Julius dan juga bro Dika. Ini M5-nya sepertinya bagus ya close. Tapi itu H4 jadi biasanya ini ini peringatan buat ya buat yang udah sell ya. Ini H4-nya baru baru closing udah gitu ini langsung di break supportnya. Itu biasanya nggak bakal panjang sebelum dia retest. Jadi kalau sudah 20 pips mendingan di BE supaya nanti nggak loss. Ya, ini kalau Bro Dika ada pertanyaan silakan kirim aja nanti kalau kita udah nggak ada bahasan nanti baru gua jawabin. Oke, M5-nya bagus. Ini kemungkinan besar dia continuation dan gue lebih baik sabar. Gue nggak mau buru-buru sell karena ya itu tadi dia belum ada retest panjang di H4. Bisa-bisa dia ngejar ke bawah ke supply ini. Ini ya sesuai dengan yang ini ya. Ini guys ya udah sesuai dengan prediksi ya. Dia udah naik dan turun. Mungkin dia nanti ke sini dulu, baru nanti dia mantul bisa aja dia. Ya sepertinya ini udah mulai ini. Jadi paling ini di bawah targetnya ya. Lumayan lah 104, 140. Udah close. Ya, ini udah mulai mantul lagi dari M1. Sebenarnya tadi TP ya udah kena TP1. TP1 itu tadi gua di itu guys di 17 di harga yang sekarang. Nah, jadi ini guys, tadi kenapa gua call sell karena tadi kan dia gagal nih. Ya kan ada imbalance di atas ini. Ada imbalance tetapi dia belum fulfill ya, ini belum fulfill. Cuma lihat ya, dia ada liquidity grab ke bawah ya M30 dan kemudian dia bikin double top. Nah, double top dengan berikut wick, ini namanya wick jahat. Dan setelahnya itu keluar dari zona konsol. Jadi kalau ada yang kayak gini,
Ini boleh dicoba sell, tapi sellnya itu di break. Kalau kalian belum tahu cara, kalau misalnya memang dia belum benar-benar. Karena kenapa? Kalau itu dia beri, berarti itu konfirmasi dia bakal lanjut ke bawah. Kalaupun kalian, karena ini kan kebetulan, ini dia nggak dari tes ya guys. Kalau kalian lihat dia nggak dari tes, ya udah, jangan memaksa trade gitu. Ya, jangan memaksa. Kalau udah lewat ya sudah. Jadi skip aja. Gue yakin ini dia bakal ke bawah sini. Cuma, nah tahu sendiri gue ya guys ya. Kita udah nanti udah cuan. Kayak tadi kan 80 pips tuh ada 90 kali. 90 ini terretest lagi 120 pips gitu, gitu. Jadi ya mendingan amanin kan. Tadi gue amanin sekitar berapa? 70 pips. Ini udah turun 40 pips. Dan gue bakal yakin ini nggak bakal panjang dia ke bawah sebelum ada retest lagi. Mungkin dia ini pertama dulu di M1 secara M1 ini ke sini sekitar berapa ya? Ini kalau kalian tadi udah sell di sini berarti ya ini 80 lumayan. Lumayan. Hmm. Soal pola M tadi karena kenapa entry sell terus kenapa juga tembus 3320. 3320. 3320 itu mana ya? Oh, yang ini ya. Kalau boleh tahu Bro Diki juga udah berapa lama di market ya? Ya, boleh tahu? Soalnya ini yang tiap hari gue jelasin hampir kalau gue live. Jadi biar gue kondisiin sampai di mana ininya. 2 bulan lengkap teh sering tanya-tanya Dika juga. Oke, baik. Sebentar ya, gue lagi ngumpulin tenaga dulu. Soalnya baru ini nih, baru selesai makan juga nih. Gara-gara mantau tadi di London, jadi gue belum tidur siang guys. Jadi tenaga habis nih. Ya, tenaga habis. Kalau di skip lagi malam hari ini kita nggak enak. Soalnya kemarin kan kita udah skip Selasa. Ini akhir bulan ya guys ya. Kita ingatin lagi ini akhir bulan. Kalau udah cuan ya jangan dipaksa terlalu banyak trade nanti kena tampar. Ya, cuma biasanya itu kalau tenaga udah habis biasanya kalau ngejelasin sesuatu itu kayak asal gitu. Hmm. Iya biasanya itu 2 hari sekali sih minum itu ya kalau kelapa. Kena humble market mulu ya, gua kapten. Itu hal wajar lah. Yang penting jangan sampai margin call aja. Jangan terlalu overload aja. Ya udah diajarin ya. Kalau misalnya baru proses, jangan gede-gede lotnya.
ya kan? Nanti modal kalian cuma 200 400 dolar, nanti pasang lo 0,1 0,2 itu udah nggak bener itu. Udah gitu nanti di itu lagi di layering lagi. Nah, udahlah, capek. Tanyain lah, ada Bro Darwin di sini ya, yang kemarin sebulan yang lalu lebih sehari bisa 50 kali trade. Itu capek banget sih. Baik, kita sambil nunggu dia retest ya. Ini kemungkinan besar sih akan retest ya. Ya, ini kemungkinan besar akan retest. Pola di H4. Yes, ini second ya. Ini bisa dibilang mau bikin second confirmation. Makanya kalau gua senang kalau dia ke bawah sini. Walaupun gua nggak dapat sell, gua senang kalau ini dia ke bawah. And then mungkin besok baru bagus. Pola W-nya muncul gitu besok. Kapten disaranin nggak kalau tiap bulan nambah modal biar modalnya makin besar? Tidak, ya tidak. Karena modal besar itu belum tentu lo bisa survive. Malahan menambah pusing, menambah jantungan gitu. Karena semakin besar lu itu tekanannya semakin besar. Ya, karena lo bakal melihat angka. Kalau lo belum tahu cara trading yang benar, belum tahu strateginya, price actionnya belum tahu, ya kan? Supply demand key level belum tahu, fundamentalnya hubungannya gimana, ya kan? Jangan. Setia dulu dengan kecil, misalnya oke lah kalau misalnya lo kumpulin dua dua bulan misalnya 400 dolar atau 500 dolar, itu 500 dolar udah lumayan loh. 500 dolar kalau kalian bisa lah maksimal itu 0,05. Kalinya dapat 40 pus kan itu udah 4 kali 5 udah 20 dolar gitu loh. Itu gede, itu akumulasi akumulasi. Ya, akumulasi makin lama makin gede kan. Jadi nanti di compounding. Karena kalau belum konsisten itu parahnya di situ. Ya, kalau ini gue bilangin ya, eh, Dom Alvin ya itu kita nggak menjamin, gitu loh. Nggak menjamin karena justru kalau angkanya kecil, misalnya lo lah paling kecil, misalnya karena lo buka di Exness, lo pakai itulah akun RAW ya, akun RAW yang minimal depositnya aja 200. Itu kalau lo setia, misalnya tahun ini sampai sampai akhir tahun ini misalnya lo bikin aja 200%, berarti berubah menjadi 600 dolar, itu udah hebat. Jadi lo lihat dulu itu fase lo, level lo itu di mana. Ya. Belum ada. Itu tadi hanya ininya aja karena tadi ada teman-teman yang sale. Jadi saat ini belum ada sale ya. Ini gua hapus deh nanti takutnya salah salah ini lagi, salah paham. Ya, Bro Malvinnya itu tidak tidak apa namanya tidak menjamin. Ya, tidak menjamin kita ya udah misalnya udah mulai stabil aja kita nggak saranin lo gitu loh. Karena kenapa? Kita udah tahu. Karena nanti ada di mana di saat lo lagi nggak fit, lo maksa trade pertamanya atau trade kedua itu berturut-turut nanti loss. Itu nanti rasa balas dendamnya itu tinggi banget. Nanti begitu modal lo gede, lo berani ngebuka lo lebih gede lagi supaya ngecover loss lo yang udah hilang. Itu penyakit itulah, itu penyakit orang-orang yang memang belum profitable. Ya, gitu. Karena kenapa? Ingat, lo selalu ingat jangka panjangnya ya. Ingat, ini kalau lo masih muda, ya kalau lo masih muda, masih di bawah 30, itu lo jangan buru-buru. Itu pun walaupun lo udah di atas 30 pun, ya lo nggak perlu buru-buru gitu loh. Ya, prosesnya dulu gitu. Kalau lo prosesnya udah benar, ini nyari duit di sini tuh gampang.
Ya, tetapi prosesnya itu sampai lo bikin mudah dan simple itu kan proses berat gitu. Ya, jangan ini. Mendingan lo simpan itu dulu. Jadi lo misalnya deposit dulu satu akun, itu manfaatin dulu proses belajarnya misalnya 0,05 lah gitu. Ya, kalau lo punya modal lebih gede ya, yang penting risknya lo guys ya, risknya itu, percentage-nya itu yang kalian ini. Jadi kalian tinggal hitung mau berapapun modal kalian, ya itu risikonya itu berapa satu kali trade. Misalnya kita udah tekanin di sini ya maksimal paling gede kalau bisa 5. Apalagi itu sebenarnya 5 itu ya itu bagi yang belum profitable supaya dia bisa backtest lebih 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 banyak gitu dengan modal misalnya 200 $200 misalnya. $200 berarti kalau 5% itu berarti sekitar 5 kali 2 berarti $10 kan. $10 satu kali trade. Lo hilang tuh itu maksimalnya tuh. Ya kurang lebih lah gitu-gitu. 6 misalnya 12 segala macam. Kalau misalnya karena terkadang kan kalau misalnya cuma 200 berarti 0,2 kan. Berarti kadang kita bisa 0,03. Yang penting kan lihat itu entry point lo ke stop loss lo itu berapa. Misalnya itu 50 pips. Berarti lo bisa kalau modal 200 lo bisa buka hanya 0,02. Ya, itu maksimal ya. Alangkah baiknya kalau lo bisa 0,01 gitu. Ya, setia dulu, setia dulu dengan yang kecil-kecil. Kita udah ngalamin kok. Gue udah ngalamin dulu ya. Waktu gue punya duit banyak, waktu masih kerja, gue udah ngalamin. Mungkin ini gue mikir ini kalau gue banyak dalam satu hari gue kadang bisa ini ya. Ya, kadang gue pernah ya satu harinya itu gara-gara margin call itu gue deposit itu 300 juta. Berarti waktu itu masih dapat sekitar 19.000 gitu. Gitu. Coba bayangin. Gue belum profitable, gue udah berani. Karena udah kena emosi kan. Deposit udah 300 juta. Itu nggak nyampe seminggu habis. Coba bayangin, 20.000. Karena kenapa? Karena udah kena emosi, gue bisa buka sampai 5 sampai 10 lot. Gitu loh. Ya. Kalau sekarang beda ceritanya. Itu pun udah ini ya. Sekarang gue paling paling ini ya, paling santai ya. Lot gue sekarang paling gede ya. Itu udah sekarang 10 lot itu udah jarang banget. Paling sering itu 2,5. Kalaupun itu dua kali itu. Jadi totalnya 5 lot. Itu pun udah sangat kecil itu. Sekarang itu gua bisa bilang udah di bawah 2% gitu resiko gua gitu. Ya, ya Bro Malvin ya. Gua tahu kalau misalnya lo punya duit jangan. Gua udah ngalamin ini guys ya. Karena kalau lo udah masuk gede habis itu stresnya itu tingkat tinggi, levelnya udah beda. Jangan ngandalin ini, jangan ngandalin modal, tapi ngandalin skill dulu. Ah, ya, misalnya dari sekarang sampai let's say lah mulai Juli berarti semester 2 kan. Sampai akhir tahun lo konsisten dulu gitu. Misalnya 200, ketika dia udah profit 100 berarti udah menjadi 300, berarti lo naikin lo menjadi 0,03 gitu. Nanti lihat apa yang akan terjadi gitu. Ya, terkadang kalau cuma 0,02 kan kita biasanya getaran emosinya atau jantungnya itu nggak begitu ngaruh kan. Jadi justru lo bisa belajar nge-hold justru di situ. Kita semua lah bisa sebenarnya. Kalau kalian pakai higher time frame ya, semacam H4 gitu-gitu. Ya, duit menyusul lah. Ya, mesti fokusnya jangan duit sih, menurut gue ya. Dulu awal-awal gue fokusnya duit. Nanti profit bisa puluhan ribu seminggu, hari Senin, hari Selasa udah habis itu. Bahkan minus, gitu. Ya, buset itu duit semua kapten, betul itu duit. Duit dalam angka gitu ya. Sekarang kan sebenarnya duit itu hanya angka ya, kalau kalian lihat. Kalian punya duit sekarang kan hanya angka di rekening.
putar balik ya kita transfer. Misalnya lo jual barang ya lo dapat komisi segala macam masuk ke rekening. Habis rekening lo jalan-jalan lo keluarin duit segala macam. Ya yang pernah kita bahas psikologi kemarin, lo sehari sih berapa kali makan sih? Gitu. Kan itu basic needs dulu kan itu. Kebutuhan utama manusia kan lo berapa kali sih sehari makan gitu. Nggak mungkin lo ngafe, kan nggak mungkin juga lo ngafe tiap hari kan. Gitu. Syakatnya berarti belajar dulu ya di modal yang lebih kecil sambil nanggung pelan. Betul sekali. Kalian gulung pelan-pelan ya. Untuk biasanya gitu penyakit pemula gitu guys. Kadang kan gue kadang ngebaca komennya si apa namanya komen-komen di IG-nya si Bro Jonathan ya kalau dia ini enak sih lo gitu modal lo udah gede gitu. Emang semua orang mulai dari gede. Semua orang itu semua trader itu mulai dari nol itu. Mulai dari ya itulah nggak usah nol lah $10 bisa. Mungkin di luar sana masih banyak yang $10. Kalau yang pakai Exness, sorry FBS kan masih bisa. Betul. Modal gede itu ngabisinnya yang paling gampang kalau ada emosi. Betul sekali. Gila itu, bro. Itu benar-benar setan. Setan kita itu, setan greedy-nya itu keluar. Gitu. Karena kenapa? Kita belum siap gitu loh. Belum siap. Itu yang terjadi dengan gua dulu, guys. Mental belum siap gitu. Tiba-tiba main main 10 lot, 15 lot, 20 lot, 40 lot, 30 lot. Gua pernah bahkan buka ya sekali itu 40 lot. Ini kalau gua mikir-mikir sekarang itu di atas gila gitu, di atas gila. Udah depresi mungkin itu kali. Kalau gua ini sekarang ya guys ya, itu udah depresi itu namanya. Karena kenapa? Itu eh, leverage-nya udah unlimited gitu. Jadi lo udah 20.000 lo buka 40 lo bisa. Karena kenapa? Leverage-nya itu 40 unlimited lah. Jadi ya di bidang ini yang pahit gue udah ngalamin. Gue udah ngalamin. Mungkin kalian di sini belum ngalami yang segede itu kan. Dalam satu hari deposit 300 juta. Itu deposit ya guys ya. Tapi kalau kehilangan loss dalam sehari ya lebih dari itu. Modal sama profit misalnya udah profit hampir 30.000 gitu-gitu loss dalam satu hari Pak. Mungkin yang udah pernah gue cerita udah pada tahu. Gue udah 5 kali depo 200 berarti 1.000 ya. Berhasil capai 1K. Tapi ujungnya martikal. Betul sih. Betul. Capeknya doang lo dapat kan. Karena kenapa? Lo ketika lo udah nyampe 1.000 itu, akhirnya lo bilang, oh ini semua lancar-lancar aja. Akhirnya nanti dihambelkan lagi. Emosi sudah bermain, apapun habis. Betul. Apalagi kalau kita udah mikir, ini enggak gue masih punya duit di rekening. Nah, kadang lo sering cek itu. Pasti, pasti lo bakal sering cek. Ini nanti, karena lo udah antisipasi ini, kalau gue hilang, gue masih bisa deposit nanti. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Setannya gitu. Jadi akhirnya nggak pakai stop loss. Kapten paling capek kalau udah pasang buy sell ini tapi gak ngecium bawaannya mau langsung entry yes. Sebenarnya kalau lo mau buy limit sell limit lo pakai higher time frame berapa? Lo pakai time frame berapa, Bro Albert? Bro Diki nanti gue jawab ya. Pasti akan nanti gue jawab pertanyaan lo yang tadi ya. Cuma gue lagi pengen santai dulu nih. Kita lihat gol masih ini ya. Lihat guys, ini H4-nya udah close tapi dia turunnya cuma tadi dikasih 40 pips. Habis itu dia sideways. Kita lihat Bitcoin-nya apakah bisa di kita telah melihat kita telat menurut.
Oke, it's okay. Kita lihat UJ. Oh, UJ kalian tadi ada yang buy nggak guys? Tadi lupa buy tadi UJ ya. Kalau kalian lihat yang gua share tadi, ini kan gua bilang nih, halo guys untuk UJ. Higher time frame H4 D1 masih sama bearish, tapi mungkin bisa manfaati retest untuk buy. Tapi lebih baik sabar nunggu retest and lanjut bawah gitu ya. Ini gua udah tulis mana, mungkin bisa manfaatin sell gitu. Kalau keluar zona konsolidasi ini. Lihat kalau ini lihat ya, dia udah keluar dari konsolidasi udah naik berapa sih? 90 pips. Nah, ini yang gue bilang, ini menjawab pertanyaan Bro ini ya, Diki ya. Jadi Bro Diki ini pertama-tama lo buka higher time frame. Gue anggap lo udah tahu lah ya mana supply mana demand ya. Oke? Gue udah anggap lo tahu. Jadi anggap aja ini gue udah tulis ini di sini key level. Key level itu sebenarnya berpatokan di sebelum yang terjadi di sini. Jadi anggap ini belum ada ya. Anggap ini belum ada. Atau gue buka ini deh fastball aja biar bisa replay. Mana ini? Alright, kita tadi apa UJ ya? UJ yang paling dekat ya, sama aja tadi sini ya. USD, Japan Yen. Jadi anggap ini dia menjadi tadi gue udah ini ya, gue udah bilang bahwa ini demand. Kita anggap bahwa mana sebentar ya guys ya. Rasanya kemarin ada ya di sini replay. Ini replaynya ya. Share to give free access to elephants fixture. Oke. Ternyata masih harus di-share guys. Cicil live dulu kau nanti cicil ngulang lagi recordingnya. Thanks kau Oke lah, kita nggak usah ya. Jadi bro ini ya, kayak gini aja ya bro, bro Diki ya. Ini anggap ini belum terjadi ya. Anggap ini belum terjadi. Sekarang kita udah ini uh, identifikasikan key level demand misalnya di sini. Jadi itu pertama-tama. Nah, sekarang setelah dia nyampe di ini yang ini juga demand ya. Ini demand pertama. Ya, ini demand pertama. Tetapi dia demand pertama ini kenapa bukan key level? Karena ketika dia nyampe di harga sini, dia terus di itu di break dengan lancar gitu ya, dengan lancar. Berarti ini kalau di break dengan lancar, berarti dia nggak respect, berarti ya next demand dong tujuannya. Berarti jadi next demandnya ini. Nah, kalau dilihat juga secara higher time frame, ini dimensi ini lebih kuat karena kenapa? Sideway-nya ini. Nah, ini. Kalau lo lihat kan ada demand bertumpu di sini. Ya, ada satu, oke, ada dua. Dan kalau dilihat, kalau di sisi kirinya lagi, ini kalau dari panjang, berarti area ini itu lumayan sibuk gitu. Lumayan harga ketahan.
gitu. Berarti ini key level. Nah, dibuktikan makanya kita selalu nunggu lah yang namanya konfirmasi kak untuk entry supaya bener nggak dia nge-respect key level demand ini gitu. Ya. Nah, anggap sekarang ketika dia ada di harga sekarang ini, di demand ini tadinya, kita lihat di demand ini di H1 atau di M30 dia bikin konsol enggak. Jadi, konsol itu kan itu lagi nge-build up harga, lagi ngebangun harga. Dia antara mau lanjut ke bawah panjang ke. Oke, harusnya udah oke ya. Tes, tes. Udah aman ya, suara gua ya. Oke, I'm back. Ya, ini goal masih diatur ya guys ya, lupain aja. Gua sih nggak mau nyari sell ya. Terserah kalian kalau mau nyari sell. Soalnya ini dia udah dekat dengan supply. Jadi, sorry, demand di bawah. Jadi gue nunggu di bawah aja. Jadi gue terusin yang tadi ya Bro Rika ya. Jadi ketika di key level itu biasanya dia dinamain key level karena harga di situ mantul. Ya. Kenapa mantul Bang? Karena area situ itu misalnya anggap area ini itu buyer masuk. Berarti area sini adalah area yang dijaga oleh buyer atau area buyer masuk. Nah, kapan kita bisa masuk supaya kita nggak kena FOMO, supaya kita nggak di floating loss lebih lama, kita harus yang namanya tunggu build up dulu, biar mereka nge-build up harga dulu. Dalam artian itu terbentuknya sideway, ya. Paham sampai di situ Bro Diki? Boleh ya, say yes ya kalau ini ya, karena yang lain kayaknya udah sering dengar. Sampai di situ paham nggak? Oke. Ya. Ketika harga itu menjadi key level, itu harusnya di respect. Sama kayak barusan yang terjadi dengan UJ. Jadi ini key level, kalau dilihat dia udah kebetus sideway. Jadi sideway itu adalah area yang dihindari untuk cari trade. Ya, kalau boleh catat-catat ya. Tadi area-area sideway itu adalah area naik turun gitu. Mungkin lo udah ngerasain lah itu ya. Pasti. Semua trading itu udah ngerasain kalau trading di itu di area sideway itu biasanya keringatan, keringat dingin malah. Mending keringatan, tetapi kalau keringat dingin
Udah mulai berdoa susah jadi. Nah, kapan kita akan masuk, Kapten? Sama dengan apa yang lo tanya di goal tadi. Jadi sama aja. Mau nerapin strategi ini sama aja, guys. Ya, strateginya gitu. Jadi ketika di key level di main ini, lo tunggu dia terjadi yang namanya sideway. Dan benar aja anggap di sini adalah kita lagi nunggu dia bikin sideway di sini. Jadi eh, itu ada yang namanya pola W. Kalau dia ke atas, kalau kita cari dia pola W, kalau ke bawah pola M ya. Jadi tinggal dibalik aja. Ya. Jadi lo nunggu, ini kita harus identifikasikan dulu ini sudah terjadi belum ya namanya sideway. Dan kalau kita lihat di H1 sudah terjadi ya. Ini di sini ada. Jadi di sini ya ini paling paling bawahnya ini. Karena ingat, ini kalau dilihat dari daily candle dia sangat super bullish. Jadi kita juga biasnya itu masih sangat bullish. Sorry, bearish, bearish ya. Ini daily-nya itu closing bearish. Jadi kita berharap bahwa ini bakal lanjut bearish gitu loh. Jadi makanya terkadang walaupun dia di ini di key level demand juga kita harus melihat dia respon harga di daerah key level itu bagaimana gitu. Nah, lihat ini di daily juga kelihatan ya dia nge-support ya. Terjadi sideways di sini di daerah yang sudah di break sebelumnya. Ya, ini secara daily juga ada sideways-nya. Ini daily-nya ini sideways ini. Jadi sideways itu adalah area dia naik turun ya. Seakan-akan dia mau ke atas, tapi balik lagi ke bawah, bikin double bottom, kemudian dia naik lagi, bikin double top, kemudian dia ke bawah lagi, gitu, gitu itu namanya sideways ya. Nah, sama juga ini kalau dilihat dari H4-nya juga sama ini ya. Nah, memang kalau dilihat di H4 itu pola W itu kurang meyakinkan bagi kita, makanya namanya lower time frame, semacam H1 gitu. Nah, kalau dilihat H1-nya kan udah kebentuk ya. Ada naik turun gitu. Jadi paling tidak itu ada yang namanya pola W itu second confirmation. Kenapa dia dibilang pola W? Karena dia sini, ya kan? Satu, dia ke bawah ini swing pertama. Nah, ini dia retest ini satu. Kemudian karena dia harusnya kalau dia masih kekuatan seller itu lebih gede daripada buyer, harusnya dia continuation ke sini gitu loh, guys. Nah, ini harusnya dia begini. Itu tetapi karena kekuatan sellernya setelah nyampe di sini belum ada, makanya dia bikin di sini seakan-akan dia mau turun. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang FOMO mungkin udah ada sell. Karena kenapa ini candle H1 ini udah sangat bearish gitu ya. Tetapi ternyata ada confirmation namanya second confirmation atau namanya pattern W atau pattern W ya W. Oke, nah ini lihat dia ada pattern W-nya di sini. And then kemudian di gini. Nah, kapan kita akan lihatnya? Ya, lihatnya itu adalah di sini. Gua gambar ulang supaya tidak putus-putus ya. Ini dia ada swing pertama. Ternyata area demand ini dia di respect. Nah ini. Jadi konfirmasinya itu ini guys. Ini bro. Nih. Lihat ini sama persis kayak gold tadi kenapa kita sell. Lo lihat. Kalau ini kan melebihi dari resist. Ini resistnya. Kalau resist itu dan support ini dibagi candle ya. Nah, ini lihat ini candle ini keluar. Jadi ini menandakan bahwa dia bakal continuation untuk dia retest. Retest lebih panjang ke atas. Kalau kalian lihat ini mungkin kalau ada yang pakai Fibonacci di sini ya. Kalau ada yang pakai Fibonacci mungkin dia retest ke 50%. Sekarang kalau dilihat dia nggak nyampe 50% ya. Ini masih 33%. Jadi belum nyampe di zona premium retestnya gitu. Ya. Nah, lo lihat ini dia udah mulai di sini kan ini gua tarik lagi nih.
Jadi apa yang kita gambar ini kita tarik dulu. Di sininya ada pola W. Sampai di sini paham, Bro Diki? Nah, ini namanya pola W. Jadi ada second confirmation-nya, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana supaya untuk menghindari fake out? Bisa-bisa kan ini fake out, tiba-tiba dia nanti turun lagi, ya. Itu namanya tunggu dia beri previous candle. Makanya kita selalu bilang tunggu closing candle, setelah closing candle dia retest dulu, setelah dia retest, berarti kalau dia break berarti itu namanya konfirmasi dia bakal lanjut. Bakal lanjut ke atas. Kenapa bakal lanjut? Karena harga ini dia harus continuation ke atas. Karena memang itu dia harus di retest untuk nge-fulfill imbalance di sebelah kiri. Ada yang namanya imbalance ya. Harga itu harus yang namanya di fulfill imbalance gitu. Jadi dirimu lihat ini setelah dia turun, ini kan imbalance-nya kan nggak ada candle merah kan. Berarti itu namanya tidak ada kehadiran. Maksudnya itu kekuatan seller itu lebih ini. Maksudnya harganya itu di markdown terus harganya. Jadi dimakanin terus gitu, dimakanin terus sama seller gitu. Lo mau ngasih harga di harga berapa dimakanin gitu. Lo murahin terus dimakanin. Nah, tetapi yang namanya harga harus balance. Jadi suatu saat nanti dia bakal retest itu untuk harga dia fulfill imbalance yang menjadi balance. Ya, itu. Nah, makanya ketika dia ada pola W di sini, ini kesempatan untuk cari buy. Buy-nya di mana? Ini di break resistnya ini. Nah, ini. Lo lihat ini M30 ya, ini M30 dan lo harus nunggu sejam gitu. Baru dia beri lo lihat itu, ya. Jadi previous candle itu biasanya kadang dia nggak langsung break. Jadi lo di apa emosinya dulu di trigger dulu, li. Ego lu di ini kalau lo FOMO misalnya lo langsung ini sebelum misalnya lo buy di retest ya, di retest di sini. Akhirnya lo di ini, lo di floatingin loss gitu loh. Ah, area-area sini, oh kok nggak langsung banyak? Ini padahal kan udah candle candle kuat dia muncul. Jadi ya bandar itu kan kerjanya kan manipulasi supaya lo nggak ikut cuan gitu, ya. Supaya lo nggak ikut cuan. Kerjaan bandar gitu loh. Bagaimana lo supaya retail trader itu nggak ikut dia cuan gitu. Nah, begitu lo lihat retest, kan retestnya kita nggak tahu. Itu yang kita hindarin semua. Berapa jauh dia retest itu? Kita nggak tahu. Bisa-bisa dia retest kayak gini misalnya. Dia retest sampai di sini. Bisa aja gitu loh. Bisa aja dia retest sampai sini baru dia break. Nah, ini namanya udah keburu kencing di celana loh. Baru dia benar-benar naik gitu. Jadi makanya betternya timing kita masuk itu dia bikin mau sepanjang pun retestnya jangan buy di retest, tetapi buy-nya itu buy stop setelah beri previous confirmation-nya itu. Konfirmasinya ini candle yang ini gitu. Ya, jadi ini misalnya oh lo nunggu hampir sejam kan. Ya lo masih itu kerjaan lo sebagai trader itu menunggu sabar. Kalau lo nggak nunggu berarti lo ditampar. Lo dihambelkan market. Jadi lo itu buy stopnya. Jadi nah stop lossnya juga. Jadi bukan di bawah sini lagi, tetapi di previous candle juga kalau masih dia pendek. Previous candle. Gitu. Di sini biasanya kalau ini namanya kalau buy stop itu adalah impulsif strategi ya. Bisa juga di bawah currently candle atau saat candle saat itu misalnya ini ya. Lo buy stop di sini bisa. Gitu permainan gitu tapi kalau mau cari aman biasanya apalagi kalau gold kan nggak selancar currency ini kan currency biasanya lancar kalau dia bullish bullish gitu nggak banyak neko-neko misalnya di sini ya masih worth it lah ini kan sekitar 13 pips doang kalau gold sepanjang kayak gini biasanya bisa 80 pips gitu ya jadi kalau dia break ini namanya konfirmasi dia bakal retest panjang paling tidak dia di next supply-nya. Jadi target itu gitu, selalu next supply dan next demand gitu. Ini next demand terdekat atau supply terdekat ya. Bro Diki ya kayak gitu ya.
Ini lo biasanya lo ngemikirnya ini Bro Albert lagi posisi sell atau posisi buy. Ini seakan-akan lo ini kapten mending pasang buy stop langsung atau tunggu dia gerak ke atas. Tunggu dia gerak ke atas. Ini kayaknya agak kebalik. Ya, nanti kalau ini belum ini nanti lo nonton ulang ya Bro Diki ya. Ini gue udah sangat pelan-pelan jelasinnya. Ya, jadi sama apa yang terjadi dengan si gol tadi Bro Diki. Nih, lo lihat ya. Ini di M30 lo lihat. Nih, nah, ada second confirmation ya kan? Lo bisa gambar lagi lah. Ini lo gambar di sini dari bawah ini terus ya. Ini dia retest. Ini seakan-akan retest kan? Terus harusnya kan continue ke atas, tapi dia tidak gagal. Apalagi dia udah bikin week jahatnya itu. Nah, baru dia ini ada konfirmasi di sini. Gitu. Gitu, ya. Kalaupun memang ini kayak tadi siapa yang nanya ya di grup itu ya si Poco ya atau Chris ya kalau nggak salah. Oh dia dia belum keluar ya udah nggak usah trade kalau dia belum benar-benar keluar. Tunggu aja nanti perlu perhatiin market, pantau market gitu loh. Behavior market itu kan bisa kita pelajari. Misalnya dia nggak close nih, nggak sesuai dengan trade plan gue ya udah lo skip trade. Karena kenapa nggak sesuai dengan trading plan lo gitu. Gitu. Misalnya lo gua nunggu benar-benar dia close di bawah garis support misalnya, ya udah tunggu. Nah, lo lihat ya, ada pola M-nya kan? Si gitu. Ada pola M. Jadi kalau lo misalnya sell stop di bawah confirmation candle seperti yang tadi, misalnya lo sell di sini. Berarti lo nunggu sampai dia retest udah lo lihat aja ya. Ini candle M30. M30-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hampir 3,5 jam lo nunggu baru ada posisi. Bayangin tuh. Kalau orang yang FOMO mungkin udah digoyang gitu loh. Gitu. Ya. Berarti kalau lo sabar, misalnya kalau travel lo berarti ya di sini tadinya tuh. Lo udah di sini. Stop lossnya di mana? Di currently candle. TP-nya di bawah, di next demand. Di next demand terdekat kan ini. Berarti ini 1 banding 1,5. Kalau mau dia ke bawah di sini, di next demand ini. Berarti 1 banding 2,5. Tapi kalau misalnya di pertengahan jalan, kadang kan price action kan nggak selancar yang di pikiran kita kan. Kayak tadi misalnya tadi itu TP-nya gue itu di sini guys. Di sini. Hampir ya, tadi gue nunggu 20 pips lah. Ini kayaknya nggak bener nih. Gitu kan. Ini kayaknya nggak bener. Ya udahlah gue close aja. Bener aja. Kalau tadi gue nggak close, itu gue kehilangan 60 pips. Karena kenapa? Dia udah kena B. Ya gitu. Ya. Itu ya Bro Diki ya. Ini udah dua contoh kita kasih UJ dan juga goal ini. Ya. Ini pola pola M-nya. Nah, gitu. Tetapi kalau kalian nanti udah lama di market, kalian nanti tahu ini karakteristik kayak gini mah bisa dihajar saya langsung gitu. Nah, itu tuh. Nah, cuma saat ini kan mungkin belum kalian dapat soal itu. Kalau gua sama Jonathan biasanya gue bisa lihat nih candle-candle yang oh ini udah langsung turun dia nih. Nah, bisa gua langsung ini gitu. Bisa gua langsung eksekusi gitu. Ya, tetapi kalau kalian masih ini harus benar-benar keluar. Ya udah, itu tidak jadi masalah, guys. Kalau kalian kehilangan chance di sini, ya udah sih, tunggu aja gitu. Masih aja, masih ada next opportunity gitu. Itu aja sih. Cuma terkadang yang masalah itu kita FOMO gitu. Misalnya kayak tadi nih udah turun nih, Bang ya tadi kan kita udah laku, kok nggak sell sih? Ya udah sih, kan kita nggak tahu juga dia selancar. Kita nggak tahu dia harganya selancar ini gitu. Kan ada demand di sini. Kalau dia ini misalnya, kan ada demand di sini kan. Ya kan? Misalnya lo sell di break di sini misalnya, pas dia break previous candle ini. Kan kita nggak tahu kalau dia cuma turun 20 pips, habis itu dia dia nyium stop loss kita hampir 50 pips, kan nggak worth it. Oke, 50 pips gitu. Padahal dia belum ada retest panjang ke bawah. Nah, gitu loh.
Nah, lo lihat juga dia turunnya lumayan sih sekitar berapa? 50 pip. Jadi 1 banding 1, jadi nggak worth it. Kalau di atas, kalau konfirmasi pertama ini masih worth it guys. Karena kenapa? Ini masih fresh. Gitu. Jadi maksudnya fresh itu dia belum turun banyak. Tapi kalau ini dia udah turun banyak gitu loh dari sini. Udah ada 100 pip gitu loh. Dia turun lagi. Dan dia belum ada retest gitu. Jadi hal-hal ini kalian bakal ngeh ketika mantau market terus gitu. Ya di backtest. Ya bro Diki ya, itu gua harap ya itu gua sudah sangat pelan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau lo nanti sering ikut live lo bakal ngerti. Sekali dua kali mungkin nggak ngerti, kelima kali mudah-mudahan makin paham. Ya, sesuatu itu yang bagus itu nggak gampang. Kita dijelasin satu hal itu bisa nanti dalam 10 orang, kadang yang kita misalnya seminar nih dijelasin ya, kita sekali itu, tapi terkadang beberapa orang itu mendapatkan inti sarinya itu berbeda-beda. Kenapa ya? Orang itu kan punya persepsi, punya sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah gitu. Jadi makanya namanya perlu berulang-ulang. Ya, ini kita lagi record, nanti kalian nonton ulangan. Ya. Nah, nol lihat tadi kalau kalian nggak TP ya udah di ini diombak-ambing. Jadi ini area kurang bagus. Misalkan udah W terus BOS, terus dia turun lagi ke bawah buat retest, kita antisipasi dia naik, kita buy stop di atas candle yang structure gitu. Betul sekali ya. Di sama tadi apa yang gue ini. Makanya selalu yang namanya buy stop. Jadi bagusnya itu menunggu dia retest. Misalnya di sini kan. Tadi lo lihat ya di sini ya. Kita buka di M30. Ketika oke, let's say misalnya lo nunggu di benar-benar keluar. Ya oke, berarti ini. Ah, lo lihat setelah dia bikin konfirmasi ini harga tuh nggak langsung turun nggak bro Albert? Say yes ya kalau lo paham. Nah itu. Kan dia nggak langsung turun. Dia turun tapi dikit. Nih. Sebisa mungkin lo hindarin kalau misalnya dia langsung break pertama, misalnya H1-nya atau M30 baru berganti, tetapi di 5 menit awal dia langsung break, itu pertanyakan. Biasanya menurut behaviornya itu dia nggak bakal junam panjang. Jadi dia butuh ibarat ketapel loh. Ya, gue selalu ibaratkan dia itu ketapel. Ketapel itu semakin ditarik ke belakang, berarti ketika dia dilepas, berarti jangkauannya kan jauh. Sama dengan yang ini. Ketika dia retest panjang dulu, ya. Ketika dia retest, ini kan tadi kan dia udah retest panjang nih. Ini kan setelah dia bikin konfirmasi kan dia retest lumayan panjang kan. Walaupun lo nunggu 3,5 jam baru dia break lagi gitu. Tapi sekali ini dia break kan lumayan gitu loh. Misalnya angka lo sell stop di sini. Udah berarti lo dapat sekitar hampir ini dari sini ke bawah itu ini 21 sampai ke 12 berarti udah 90 pips gitu. Bang izin live dulu ya, thanks. Oke oke sis Maria, thank you udah join. Ya, itu ya bro bro Albel ya. Sebenarnya yang kayak gini sebenarnya hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari ada. Nah, sama kayak kemarin ya, yang semalam itu jam-jam 12 gua ada buy. Kenapa gua buy, guys? Nah, ini ya, gua jelasin yang gua posting di IG. Mungkin udah ada yang lihat di IG gua. Si ini sama siapa lagi ya? Gua udah lihat mereka udah cek. Nih, kalian lihat ini kan di main key level ya. Ketika dia semalam dia udah di sini, gua udah buka lower time frame, guys. Nih, ini kalau dilihat di H1 tidak kelihatan pola W-nya gitu loh. Tadi ingat yang tadi gue bilang kalau itu kill level itu biasanya harganya dia respect. Jadi nggak langsung ditembus. Pasti dia mantul dulu ke atas. Oke. Ini kalian lihat ya ini H1. Kita buka lagi ini nggak jelas nih dia di H1. Ini di M30 dia nggak kelihatan. Kalian ini dia baru kelihatan dia di M3 M15.
Kalian lihat itu ada pola W-nya. Karena kenapa? Gua berani walaupun di M15 ini area key level di higher time frame. Nih lihat ya. Ah, sih, ini higher time frame kalau ditarik ke belakang itu. Udah berapa kali dicobain? Satu, dua, tiga, empat, lima, itu ke 6 kali. Nah, ada 6 kali ini area di retest. Berarti ini area nggak gampang. Makanya gua bilang di supportnya ini good sell if break. Ya, jadi ini kalian perhatiin tuh kalau yang gua kirim tiap pagi, ini ke levelnya di mana ya. Jadi ya itu sebenarnya intinya di situ sebenarnya apa yang kita kirimin tiap pagi. Gitu. Jadi kalian bisa belajar, oh identifikasikan ke level itu di mana gitu. Ya Bro Albedia, Bro Diki ya. Jadi lama-lama tiap hari kita kirim kayak gitu, kalian pasti ngeh gitu loh. Ngeh, oh iya ya cara ininya kalian praktekin lah. Ya, kalian praktekin. Ini kok Bang Hia, ini tanah di sini ya, kenapa ya gitu ya. Paling tidak kalian tahu di situ dulu gitu. Masa sih udah kalian setahun di sini misalnya kalau bagi yang tahunan ya. Masa sih hampir tiap hari kita kirim analisa, masa sih nggak ngerti cara menganalisa mana key level support dan key level supply. Udah gitu ada live lagi. Selasa atau 3 sampai 4 kali seminggu gitu. Kan gila itu selama setahun kalau kalian nggak ngerti sih berarti memang kalian nggak mau niat aja gitu. Nanti nggak? Nah ini gue lagi keramasin kalian nih. Hah? Kalian gila, bener gila loh kalian. Udah setahun hampir tiap hari kita kirim analisa, live-nya 3 sampai 4 kali, kadang 5 kali seminggu. Kalian juga nggak bisa mengidentifikasikan, berarti niat kalian itu kurang gede untuk belajar. Kalian hanya mau shortcut. Ya, ini lagi gue keramas. Ya, ya paham ya. Say yes dong kalian ya udah ini mau yang udah lama, mau yang udah yang baru say yes dong kalau kalian. Nah ya, gitu. Itu ya kalian udah bayar mahal-mahal, apalagi yang tahunan, terutama yang tahunan ya. Gue concern sama yang tahunan, sayang kalian udah bayar tahunan. Ya belajar kan. Tapi sebenarnya yang tahunan ini sebenarnya lebih kecil daripada yang loss ya kalian di market. Ya kan? Gitu, makanya kita ini kalian perhatiin tuh analisa tuh. Analisa tiap pagi kita kirim. Ya lihatlah saya ini. Ya kan nih. Kita ngirim tuh. Ya aku Bang Iya ini ya. Kalau nggak dia nggak ngerti nanti datang di live. Kalau kalian nggak ada waktu masa sih dalam 1 bulan nggak ada waktu buang ngikut sesekali supaya kalian nanya gitu. Ini, ini ya kan ini key level. Gua tulis ya key level loh. Gimana kalau kalian ini ya kalau belajar ya tinggal nunggu antrian pagi hari analisa datang udah kali oh iya di sini. Jadi gini guys, kenapa tidak pagi-pagi gua bikin analisa? Kenapa sih yang di atas jam 9? Karena terkadang harga 3 jam pertama itu liar. Ya, di Asia itu biasanya 3 jam pertama itu liar. Karena di situ lagi volumenya gede. Gitu. Makanya gua kadang di atas jam 8, paling cepat biasanya jam 8. Tapi itu pun jarang. Kalian lihat belakangan kan di atas jam 9, 9 atau jam 10 lah. Dan kadang bahkan sengaja gue bikin jam 12-an supaya H4-nya itu gue ngelihat dulu closingnya seperti apa. Jadi makanya kalau kalian lihat gue telat kirim, berarti itu gue lagi nunggu itu. Ya, gitu. Gue lagi nunggu ini market kebentuk dulu strukturnya bagus. Ini supaya lebih jelas gitu. Ya, ya guys ya. Nah, lo lihat ya, ini karena ini key level demand, high key level demand, bisa gua tambahin ya, high key level demand. Nah, ini. Jadi makanya gua berani kalau dia pola W di Money M15 gua berani buy gitu. Jadi makanya gua buy di sini. Bahkan gua belum nunggu bahkan guys, gua belum nunggu closing candle ini. Tapi gua udah ini ketika dia beri yang ini gue di.
Tadinya itu TP-nya di sini, guys. Tapi gua lihat tadi pergerakannya di sini, di sisi ini. Oh, ini nggak jadi. Ya udah gua close. Jadi terkadang juga nggak boleh keras kepala gitu. Kalau udah dikasih 200 pip kurang lebih, ya kenapa nggak amanin? Hanya gara-gara 50 pips ke atas, lo korbanin sekitar 200 pip kan gila itu namanya. And gitu ya. Kadang gue gitu loh. Kadang juga ada ya memang ya udah kalau nggak kena karena kenapa berpatokan pada RR. Ya nggak ada masalah juga sih. Itu juga bagus untuk menjaga. Tetapi kan nggak lucu juga. Karena terkadang harga kan tidak sesuai dengan keinginan. Kalau udah ngerti structure market, kalau misalnya kayak gini-gini ya udah mending keluar dulu sih gitu. Kalau nanti dia retest ke bawah mendingan buy lagi gitu kan. Gitu. Gitu guys. Ya, jadi ya di M15 itu bisa, tapi itu gua saranin jarang-jarang. Ya. Bagusnya itu minimal pola W, pola M itu di M30. Semakin tinggi higher time frame-nya kalian pakai di pola W, misalnya kalian pakai di H1 atau H4. H4 misalnya pola W-nya harus terbentuk itu baru gue masuk, oke tidak jadi masalah. Tapi kalau H4-nya kan berarti ya stop loss-nya panjang, TP-nya juga panjang. Itu aja sih. Hmm. Lo lihat guys, jadi dia karena dia belum retest panjang, jadi baru sekarang dia udah mulai retest. Ini baru gua berani buy kalau dia udah nyampe di harga sini di bawah. Kalau dia masih di sini, masih ada kemungkinan dia turun sampai di ini. Apalagi hampanya tadi dia close bearish. Ini kalau kalian lihat juga di M1, ini M1 sebenarnya ini dia lagi bikin pola confirmation pola W sebenarnya, guys. Kalian lihat gak? Kan? Nih, ya kan? First, and then ini second. Nah, ini dia lagi break nih. Nah, ini M5-nya nih udah close M5-nya nih ya. Nah, ini second konfirmasinya nih udah ada nih. Lihat ya Bro Dikia ini langsung di depan mata. Nih. Ini pola W di M5. Kita coba ya, ini paper trade. Kita tunggu dia retest dulu baru dia break. Kalau dia retest baru kita beri, maksudnya kita buy. Kita tunggu dia retest dulu. Kalau masih di samping ini masih nunggu ya guys. Yes, pas banget di area M15. Gitu nih. Masih ada area demand di sini, masih wajar kita coba. Nah, karena kita patokan di M5, berarti TP-nya di mana, Bang? Nah, berarti paling tinggi TP-nya itu di sini. Yang gitu. Ah, udah langsung di break. Oke, kita anggap ya paper trade ya. Kita udah buy stop lah ya. Ya, ini oke. Karena ini lagi ada volume makanya dia langsung break. Biasanya gitu. TP-nya di sini, stop loss-nya di previous candle. Ini sebenarnya 1 banding 1. Kalau mau lebih kecil stop loss-nya kita lihat lower time frame-nya lagi di M1. M1 ada di mana demand terdekat. Demand terdekat tetap di sini guys. Jadi ya stop loss-nya di sini. Ini kemungkinan besar sih dia bakal turun. Paling ini di sini. Nah, nanti dia nyampe di sini doang. Habis ini begini. Nah, ini namanya kita masuk FOMO ini namanya. Ini namanya masuk FOMO. Karena kenapa? Ini belum ada retest, kita udah buy. Nah, ini ya. Ini pelajaran ya guys ya. Anggap kita lagi FOMO ya. Terkadang juga FOMO-nya itu memang bekerja dengan baik. Terkadang ya. Tapi seringnya itu ditampar. Ya. Anggap ya ini paper trade ya. Ini udah naik berapa nih? Nih 20 pips.
Kalau kita kalau sekarang kan nggak layak ya. Ini namanya 2 banding 1. Karena kenapa? Stop lossnya itu 2 kali lipat dibanding TP. Jadi ini sebenarnya makanya nggak wajar. Nah, oke. Anggap kita hold sampai kena TP di atas ini. Karena kenapa? Kita ngerjainnya at least itu 1 banding 1. Gue yakin sih bakal retest di sini. Cuma ya dia retest dulu ke bawah. Cuma kalau kita FOMO itu biasanya kita nunggunya lama guys. Maksudnya jantung kita itu berdebar kencang lama. Nah ini baru dia udah mulai retest. Nah ini kapten masuk gua. Kalau misalkan dia langsung terbang bisa nggak kita langsung terbang? Oh nggak bisa, jangan ya. Tunggu dia retest dulu. Nah itu yang tadi gue jelasin. Itu kita harus retest dulu. Jadi maksudnya, oke anggap tadi ya. Harus ada retest dulu. Jadi misalnya di sini dia bagusnya itu dia retest dulu. Baru dia kayak gini. Nah, ketika dia break itu, biasanya kalau kita buy stop ketika dia udah retest, biasa itu lancar jaya. Gitu ya, lancar jaya biasanya. Daripada dia langsung break. Nah, lo lihat sekarang, ya kan? Nah, kita udah mulai deg-degan nih jantungnya, ya. Karena kenapa? Kita udah FOMO. Ya, anggap ya, kita udah FOMO. Tadi udah cuan 20 pips. Tapi sekarang dia udah memasuki entry kita. Gitu ya. Nah ini, nah lo lihat sendiri ya ini. Nah ketika kita udah FOMO, kita udah cuan 20 pips, sekarang kita mikir tadi kan udah cuan, kenapa tadi gua nggak close ya? Itu udah menjadi bahaya. Itu ego atau emosi kita udah ke trigger. Oh ini jadi loss. Ah jangan-jangan dia ke bawah nih, gitu. Jangan-jangan dia mau kena stop loss gua. Kita udah mikir panjang di situ. Ya. Nah kita udah mikir panjang. Ah lo lihat kan udah mulai minus kita. Hmm. Jadi ketika kita FOMO, ketika belum ada retest, itu win rate-nya kita itu bisa dibilang cuma 25%. Tetapi kalau kita tunggu dia retest dulu, baru dia break, itu menjadi 70% win rate-nya. 70-80%. Eh, 21. Mana ya? Oh ya, ya karena ini ya coba aja kalau mau. Ya berarti kalau lo misalnya lo nunggu dia break ini ya, let's say ya, berarti stop loss lo di ini di low di sini. Karena kenapa? Kalau dia gagal, kalau dia manipulasi, habis dia beri dikit, dia turun ke bawah. Kalau ini dia beri, nanti retestnya lebih panjang. Jadi kayak gini. Kalau ini dia gagal naik, ini bisa dia retest sampai ke sini nanti. Kalau dia gagal ke atas. Menurut gua ini jangan tunggu second confirmation aja. Ini baru pertama kan. Tunggu dia ke bawah sekali lagi. Kalau dia ke bawah sekali lagi, dia retest, and then dia break, boleh lo buy. Tapi kalau kalau mau coba 0,01 ya silakan aja. Kalau misalnya ini, kalau lo mau FOMO kan gitu sebenarnya ini sebenarnya ceritanya lo lagi FOMO sih. Makanya lo nanya kan, karena lo nggak mau kehilangan momentum. Jadi secara tidak langsung lo lagi bilang ke gua lagi FOMO bang gitu. Ya itu.
Oke ya, tadi ini kita udah buy yang tadi ya guys ya, posisi tadi buy ya, yang paper trade ya, di sini tadi. Oke, sekarang dia udah break ya, ini paper trade ya. Sekarang udah bagus nih, dia udah retest dan dia break lagi previous IM1 ini. Nah ini bagus nih. Cuma kalau kita buy sekarang, ini udah nggak layak lagi, udah telat namanya. Karena kenapa? Kalau lo buy sekarang, seperti yang bro, siapa namanya tadi bro Albert. Oke, let's say lah, oke ya bro Albert ya, ini kita buy. Ini menjadi 1 banding 1 bro. Ini stop loss lo di sini, TP lo di sini, jadi 1 banding 1 jadinya. Jadi ini kurang oke. Apalagi secara higher time frame itu dia masih bearish. Jadi ini bisa-bisa kemungkinan besar dia bahkan balik gitu. Gue udah buy sih bang pas di 21. Oke, oke lah, bagus. Semoga beruntung. Nah, anggap ya ini kita lagi buy ya, anggap ya. Berarti stop loss lo di sini gitu di bawah sini. Sekitar berapa ya ini? Stop loss lo itu 35, TP-nya juga 35. Ya 1 banding 1. Kita lihat apa yang terjadi. Kita ini paper trade ya di M5 tadi ya. Yang pertama itu di M5. Kemudian ini kita coba break, maksudnya buy stop pakai polanya si Bro Albert yang FOMO. Nah, kita lihat nanti apa. Ini menurut gua ini lebih besar kena stop loss daripada TP. Karena kenapa? Higher time frame-nya masih bearish. Kapan, kapan? Sudah selesai bisa kami. Ini kalau Bro, Bro Albe tadi masuk masuk lot normal ini udah mulai deg-degan nih. Misalnya stop lossnya udah hampir kena. Ini sama nih Bro. Oke Bro Parta ini Bro Darwin nih. Ya Bro Darwin tadi udah baik nih. Oke kita lihat. Semoga ya. Gua nggak berharap kalian kena stop loss ya. Cuma pengalaman mengatakan ini besar kemungkinan kena stop loss daripada cuan. Ini seakan-akan gitu loh. Kalau lo udah masuk normal, lu apalah lo normal lo biasanya udah mulai deg-degan gitu. Biasanya gitu, tahu gitu kampret tadi gua ngikutin saran Bang Hia seandainya lo udah masuk. Ya, gua nggak jadi loss gitu. Gua masuk sel pakai akun Sen. Oh, hmm, agak lain ya. Ya itu sih ya, it's okay ya karena itu higher time frame. Cuma kalau di M1-nya dia lagi coba bikin apa nge-build up harga memang cenderung nanti bakal masih digoyang. Ini sebenarnya masih 50-50 sebenarnya. Gitu. Tetapi secara higher time frame ya memang itu coba kita lihat lagi ya higher time frame-nya H1-nya. Nah, ini secara higher time frame sih agak ini ya. Karena kenapa? Kalau lo ya harganya Bro Faru, ini untung lo masih masuk di itu ya di akun Chain. Previous resistance itu udah di break, udah di break ya. Nah, ini bagus nih. Berarti ini seakan-akan Bro Albert selamat dan Bro Darwin selamat. Seakan-akan ya. Tapi kita nggak tahu ya. Ini baru profit ini kalian kalau ini baru 10 pips.
Ini. Nah, biasanya kalau kayak gini-gini, biasanya itu hanya narik buyer masuk. Makanya dia bikin bullish. Ini yang bullish yang terakhir di M1 ini. Bagi yang main scalper biasanya mungkin, oh udah break, gua masuk buy. Ini lagi tuh candlenya. Baru dikasih 5 pips. Kita belum close, kita belum BE. Udah turun 10 pips. Udah turun 20 pips. Gitu-gitu. Ini kalau gua lihat di M1-nya kayak gini, ini udah 99% bakal kena stop loss. 99%. Ya peluangnya untuk naik itu ini udah berat. Nih, mana lancar banget lagi daripada naik. Ah, ini 99% bakal kena stop loss. Ya. Ini Bro Alpe lagi deg atau Bro Darwin lah ya udah masuk atau Bro Darwin dia udah BE belum tadi. Pengalaman nggak bisa bohong kapten. Yes, yes. Pengalaman nggak bisa bohong. Terkadang juga kalau lagi win streak juga kadang kena tampar guys. Ya. Kadang kalau kita udah kena tampar itu kadang udah, maksudnya udah emosi, logikanya udah menghilang, prakteknya udah menghilang. Kadang itu. Intip GU dong sebentar kapten. Oke. Kita lihat empatnya, kita lihat dailynya, dailynya. Ini kalau lo cari sini ya, sell agak ngeri-ngeri sedap karena kenapa? Dia udah di supply key level secara daily. Nih, ini secara daily-nya lihat sisi kirinya daily-nya ini kan supply to level. Jadi ini bisa dibilang cuman kemarin D1-nya itu kalau super bullish sih. Jadi ini menurut gua ini wait and see lagi. Ini kalau ini lo tunggu dia pola pola M di H4. Ya, ini kalau nanti dia atau di H1 coba. Ini menurut gua kurang oke konfirmasinya. Mungkin lo mikir ya dia udah bikin pola pola M ya. Sim like sih memang ini, tapi menurut gua jangan dulu deh. Karena kenapa? Lo harus patokan di higher time frame-nya. Higher time frame-nya kan masih ini, apa nama masih bullish. Ya, takutnya nanti tiba-tiba dia ke atas. Jadi tunggu lagi ini. Mendingan ini kalau ini sekarang lihat di H4-nya aja. Kalau dia ada pola M di H4 baru bagus. Nah ini tahan diri dulu ini.
Kalau GJ itu sebenarnya hampir sama dengan UJ ya. Nih dia lagi di siapa lagi level sih. Ini jangan dibuy, apalagi dia udah naik. Udah naik ya, ya ini nggak layak. Kalau lagi gini biasanya nunggu sell, tapi nunggu konfirmasi aja. Si dia rapi. Ini H4-nya, daily-nya udah naik. Ini sebenarnya kalau mau tadi itu buy-nya itu dari bawah ya. Ini pas keluar dari zona konsol. Ini kan zona konsol. Kalau sekarang udah nggak layak. Dia lagi bullish-bullishnya udah di supply key level. Lo mau buy juga TP-nya mau di mana gitu. Ini kalau lo mau buy sekarang ya TP-nya panjang banget. Ini namanya kemungkinan besar kalau ini stop loss lo di sini. Panjang. Nah, ini TP-nya di mana coba? Ya, ini kurang oke. Tunggu lagi nih, tunggu lagi. Kalian nih ya, kalau misalnya merasa ini di H1 seperti apa, higher time frame-nya seperti apa. Jadi kita nggak tahu sebelah kirinya di higher time frame ada supply nggak, itu begitu. Kita lihat weekly-nya. Ini weekly-nya juga dia udah mendekati key level resistance-nya. Nah, kayak kemarin guys, ini gua ada sell di sini yang gua bilang ini lumayan nih. Ah, ini bisa dibilang kemarin yang ini sebenarnya udah lumayan panjang sebenarnya. Ini kemarin gua FOMO nih. Gua lihatnya di M30 guys. Ya kalian lihat ya di ini di M30 ini kan ada merah nih. Nah, ini gua pikir ini second confirmation ya. Tahu nggak gua pas sell itu gua cuma dikasih 5 pips kalau nggak salah habis itu langsung kena stop loss. Gila gak? 70 pips. Cuma gua nggak disuruh apa namanya gua nggak menderita. Maksudnya menderitanya cuma berapa menit doang gitu. Karena langsung kena stop loss. Kalau udah kena stop loss kan ya udah gitu. Tadi terkadang juga kadang gua FOMO di sini karena kenapa gua pikir ini udah second confirmation dia udah engulfing candle kan. Ternyata tipuan. Tipuan, tipuan. Hmm.
Aduh, ini Bro Dika ini banyak banget sih lo pelajarin pair. Jangan banyak-banyak pairnya lah. Itu apa itu? Paper trade EAU Captain. EAU itu apa ya? Euro USD. Oh, tahu. Paper trade tahu Captain. Kenapa itu? Ini masih belum kena stop loss yang Bro Albe tadi ya. Tapi udah dibikin deg-degan tadi. Harusnya kalau dia udah break, nah ini kalau ini ya, kalau udah ketiga kali dia break, ini kemungkinan besar bakal kena TP. Kalau ini, yang ini dia bakal break, ini dia break high-nya lagi, kayak gua karis sini lah. Yang ini berarti di sini, yang harga sekarang. Kita, kalau dia naik 5 pips lagi aja, ini kemungkinan besar bakal kena TP. Eh, Karena kenapa? Ini kalau kalian lihat ya, dia udah bikin di M1-nya itu dulu, dia udah bikin sideway di sini. Kalian lihat, jadi di sininya itu udah ada sideway. Ah, ini loh. See? Karena dia gagal turun dan dia udah bikin sideway di sini, berarti kemungkinan besar dia bakal naik. Ini kalau kalian buy sekarang, ini TP-nya berarti di low-nya. Ah, 22. Ini 1 banding 2 harusnya ini 70% kena TP kalau ini. Ya. Berarti ini dia udah running well ya guys ya. Berarti tadi Bro Albert paper trade-nya works. Ini yang paper trade kita works. Ya, kita lihat. Oh, ini M30 udah close ya ternyata. Oh, ya, 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 ya. Hmm. Kalau ada kayak gini guys, sebisa mungkin kalian hindarin ya. Kalaupun dia sudah ada ini, karena kenapa? Ini udah ininya come base-nya, kayak ini udah supply ya. Jadi bisa-bisa juga dia gagal ke atas, malah turun gitu. Jadi ini candle ini biasanya manipulasi gitu, bisa-bisa gitu. Jadi ini udah 50-50 sekarang antara dia ke atas atau ke bawah. Ya, iya, tapi penyiksaan mental itu Kapten betul sekali. Jadi itu yang kita hindarin kan, ya. Semoga dirimu belajar banyak ya malam hari ini ya. Kalian lihat ya di M5 sekarang M5-nya kan sebenarnya ini udah daerah supply ya. Bisa aja dia langsung turun gitu. Kalian lihat ya. Iya, penyiksaan mental padahal hasilnya nggak seberapa kan. Range-nya itu kecil banget gitu. Kadang kalian harus mikir gitu. Ini gue layak nggak pertaruhkan mental gue hanya gara-gara 30 gitu. 30, 20 pip gitu-gitu. Jadi kalian selalu mikir gitu guys. Ini kalau gua buy ini stop lossnya 20 atau 30. TP-nya 30 layak nggak itu? Apalagi higher time frame-nya masih bullish. Masih bearish. Aduh, sih.
Biasanya kalau dia kayak gini, biasanya kalau dia gagal break lagi high itu, dia udah atas. Ini biasanya gue udah close. Nih, kalau dia berulah kayak gini, biasanya posisi yang paper trade yang pertama biasanya gue akan close. Nanti cuma dikasih berapa pips? 30 pips. Nih, biasanya kalau dia turun kayak gini, kalau dia nggak lanjut ke atas, gue bakal close. Ya, anggap kita udah close ya guys ya. Itu udah sejam lebih ya, kita nggak ada posisi ya.
Ini karena kita lagi menunggu guys, ini rekamannya gua stop dulu. Nanti kalau ada posisi baru kita rekam lagi.